Kembali lagi bersama saya di channel TV Elektronik. Kali ini saya akan berbagi pengalaman buat teman-teman semuanya. Ini jadi kita sudah servis ya, ini TV merek Cina. Jadi kali ini akan saya bagikan pengalamannya, bagaimana kerusakannya dan bagaimana penyelesaiannya. Sebenarnya ini sudah saya selesaikan, namun karena saya ingin berbagi pengalaman buat teman-teman semuanya, maka di sini akan saya bagikan bagaimana cara penyelesaian dari kerusakan TV ini. Kalian bisa lihat lampu indikatornya sudah menyala dan seperti ada suara detakan dari speaker ketika dinyalakan ya, seperti hampir mau start TV-nya, namun tidak kelihatan ada start di layar. Seperti biasa TV kan, kalau dia menyala terkadang ada cahaya sedikit dia di layar, namun ini tidak ada respon di layar. Nah, jadi buat teman-teman yang mendapati kerusakan TV Cina dengan kerusakan seperti ini, dia lampunya menyala dan tegangan di B+, kemudian vertikal, start 12 volt juga drop. Maka yang akan kita lakukan pertama adalah cabut dulu kaki kolektor dari transistor horizontal. Nah, jika nanti dicabut tegangannya bisa normal, maka bisa kita simpulkan kerusakannya itu di bagian mana selanjutnya. Namun jika tetap drop, maka biasa kerusakan seperti itu adalah disebabkan oleh bagian power supply atau feedback yang mengatur untuk kestabilan keluaran dari tegangan power supply-nya. Nah, kita akan nyalakan dulu supaya kita ketahui. Ini tegangan untuk W+ nya hanya 70 volt. Kemudian tegangan video atau 180 voltnya 115. Kemudian untuk vertikal di dioda pump up ya, dekat vertikalnya hanya 15,4. Kemudian tegangan start 12 voltnya hanya terukur 9 volt. Ini suara 9 volt. Jadi di bagian sekundernya itu adalah drop semua tegangannya. Nah, kita matikan. Lalu kita akan open kaki kolektor transistor horizontalnya. Ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kerusakannya itu di power supply atau di luar power supply, karena ini adalah sebagai beban utama dari power supply-nya. Nah, seperti itu ya. Atau bisa juga gunakan bohlam, namun itu kalau nanti kita mendapati kesulitan untuk prediksi. Di video-video saya sebelumnya juga ada yang menggunakan bohlam 100 watt, namun ini karena sepertinya kerusakannya sangat mudah diprediksi, kita akan lakukan cara ini saja. Kita nyalakan TV-nya. Oke, lalu kita akan ukur kembali tegangan W+ nya tetap 70, vertikal 15 tetap ya. Ini di regulatornya juga, regulator vertikalnya ini sama juga 16, hanya beda sedikit sama ya, di dekat isi vertikalnya ini. Kemudian tegangan startnya sama 9 volt. Nah, jadi jika mendapati kerusakan seperti ini, teman-teman lakukan ukur dulu bagian feedback bagian di dekat jalur autocoupler ini ya, satu jalur dengan autocoupler yang menuju ke rangkaian B+. Terutama kalau dia menyala seperti ini, biasanya kerusakan di bagian luar dari autocoupler. Tapi kalau dia mati, kemungkinan besar di bagian
yang mengarah ke power supply ke dalam, seperti itu. Kita akan ukur, ini ada dioda jener 6,2 ya volt. Nah, disinilah dia permasalahannya teman-teman. Untuk transistor C1815 yang di dekat dioda jener 6,2 volt ini, jika kita ukur seperti ini, perhatikan. Ini kalau seperti ini masih normal ya pengukuran yang ini. Kemudian jika dibalik probenya seperti ini dan probe merah di tengah, probe hitamnya arah sini, perhatikan. Atau probe hitamnya yang berhubungan dengan kaki katoda dioda jener. Ini sebenarnya nggak boleh naik seperti ini. Kalau sudah naik seperti ini, kemungkinan besar transistor ini adalah rusak. Dan memang benar, tadi sudah kita buktikan. Jadi ini hanya berbagi pengalaman buat teman-teman semua ya. Jika mendapati kerusakan TV Cina standby, tegangan di sekundernya drop semua. Karena sebenarnya pun banyak penyebabnya ya. Jadi ini adalah salah satu penyebabnya dan yang perlu teman-teman ingat. Jadi sewaktu-waktu ketika mendapati kerusakan yang sama seperti ini, jadi penyelesaian kali ini adalah bisa membantu buat teman-teman semua untuk mengetahui apa saja penyebabnya, seperti itu. Nah, kita akan ukur. Gunakan skala kali 1K untuk keakuratannya. Kalau transistor pengukuran sebanyak 6 kali. Jadi kalau yang masih bagus biasanya naik 2 kali. Kemudian naiknya jarum tester juga harus sama ya, nggak boleh pincang. Nah, seperti ini, perhatikan. 1 kali, 2 kali, sudah 3 kali. Ini sudah jelas rusak. Perhatikan, kita ulangi 1 kali, 2 kali, 3 kali, sudah jelas rusak ya. Ini sudah lebih dari 2 kali. Ini namanya sudah bolak-balik. Ini dipastikan dia rusak. Transistornya C1815. Kita akan ganti dengan yang 1815 juga. Jadi buat teman-teman semuanya harus teliti ya untuk mengetahui kerusakan dari sebuah televisi. Itu dibutuhkan ketelitian dan juga pengalaman. Nah, sudah, kita akan pasang kembali
kaki konektor transistor horizontalnya kita solder. Nah, seperti itu. Sudah kita solder, kita akan nyalakan TV-nya. Kita akan ukur kembali tegangan sekundernya apakah sudah normal. Kita nyalain TV-nya. Nah, sudah start ya. Suaranya sudah terdengar dan yoknya sudah berderit. Nah, ini tegangan B plusnya sudah naik jadi 109, tegangan vertikalnya 27,7, tegangan startnya 17 volt. Ini tegangan suara 17 volt. Ini 12 volt, ini 5 volt. VCC ke isi chroma. Ini sudah normal semua ya tegangannya. Nah, seperti itu. Jadi dengan hanya rusaknya sebuah transistor kecil ini bisa mengakibatkan hal seperti itu, teman-teman. Cukup sepele namun butuh tadi pengalaman ya. Kita akan lihat. Nah, jadi TV sudah berhasil menyala dengan normal. Untuk itu, semoga saja tutorial kita kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga saja bisa menambah ilmu pengetahuan. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.